Halo semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta bawakan renungan. Judulnya Thomas yang Melankolis. Ibarat pemain film, Rasul Thomas adalah pemain figuran. Dia jarang tampil dan tidak banyak memainkan peran. Namanya dicantumkan oleh pengarang-pengarang kitab Injil hanya dalam daftar para murid. Hanya Injil Yohanes yang memberi keterangan tentang Thomas. Ada 3 kejadian di mana Thomas tampil. Yang pertama, ketika Yesus akan berangkat ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Pada saat itu, para murid mengingatkan Yesus bahwa di tempat itu pernah ia nyaris dibunuh orang. Namun Yesus hendak pergi juga. Lalu Thomas berkata kepada murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yang kedua, ketika Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi para murid dan akan datang kembali untuk membawa para murid ke tempatnya. Pada saat itu Thomas berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan yang ketiga, ketika para murid lain berteriak kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Pada saat itu Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itulah ketiga kejadian di mana dicatat bahwa Thomas bereaksi dan mengucapkan sesuatu. Kira-kira apa kesan kalian tentang Thomas dari apa yang diucapkannya? Sepintas, kalau kita melihat dari ketiga ucapannya itu, kesan bahwa Thomas berwatak mudah putus asa, kecil hati, dan pesimis. Bahwa Thomas itu suka menyendiri dan tidak mau berkumpul dengan para murid lain ketika Yesus menampakkan diri, itu memperkuat kesan Thomas tersebut. Agaknya Thomas bisa dikelompokkan pada golongan melankolik, yaitu watak yang gelisah, emosional, dan sensitif. Kecut hati dan kecil hati itulah watak Thomas yang diperkenalkan kepada kita. Tetapi sangat mengherankan tentang orang yang melankolis ini. Kemudian kita mendengar prestasi kecil yang sangat besar. Menurut sejarah gereja Eusebius, ahli sejarah terkemuka pada abad keempat, Thomas menjadi perintis pekabaran Injil ke kerajaan Persia. Bahkan menurut tradisi gereja di India, Thomaslah yang pertama kali membawa berita Injil ke India Selatan. Mengherankan bahwa Thomas yang kecut hati dan kecil hati dapat melakukan pekerjaan yang begitu besar. Apakah ini disebabkan perkembangan dan perubahan wataknya? Pada cerita penampakan, Yesus menawarkan Thomas untuk mencucukkan jari ke dalam lubang bekas paku sesuai dengan syarat yang diajukannya. Tetapi Thomas buang syarat itu. Langsung dia berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Seruan itu adalah suatu pengakuan iman, adik-adik. Dengan seruan itu Thomas menjadi orang yang pertama yang secara tegas, jelas mengatakan pengakuan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tidak diragukan lagi, kebangkitan Yesus telah menimbulkan pengaruh yang kuat pada jiwa Thomas. Dari hati yang kecil dibangkitkan semangat hidup yang besar. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga rindu mengalami perubahan setelah kebangkitan Engkau, dan jadikanlah kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik setiap hari. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.